Datang di 5 menit matematika fisika. Ya, hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang aljabar. Oke ya, aljabar. Sekali lagi kita akan ngomongin aljabar. Pertama kita akan ngomongin tentang pendahuluan aljabar. Ya, nanti kita akan ngomongin tentang komponen-komponen apa aja yang ada di aljabar. Misal nanti kita akan ngomongin koefisien, konstanta, variabel. Nah, dan suku sejenis dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, kita akan ngomongin tentang operasi. Operasi aljabar. Operasi aljabar itu ada apa aja sih? Sama seperti operasi pada bilangan bulat, akan ada kali, kurang, tambah, bagi, itu ada. Ya, tapi di bagian ini kita akan lebih banyak bicara tentang pendahuluan dulu. Oke ya, tentang unsur-unsur di dalam aljabar. Nah, di dalam aljabar sendiri kita akan mengenal beberapa bagian ya. Kita akan ngomongin nanti misalnya variabel. Ini kalau kita buat secara sederhana, ini adalah huruf di dalam aljabar. Lalu kita akan ngomongin koefisien. Koefisien itu adalah angka yang memiliki huruf di dalam ekspresi aljabar. Ya, lalu nanti kita akan ngomongin konstanta. Ya, konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki huruf. Sederhananya seperti itu. Oke ya. Nah, kita ambil satu contoh saja. Misalnya kita punya let's say 5x kurang 3y kurang 9. Oke. Maka yang namanya variabel itu adalah x dan y-nya. Ya, oke, kita pakai huruf kecil saja, sorry. Ekspresi aljabar selalu pakai huruf kecil bukan kapital ya. Variabelnya adalah ini. Yang disebut koefisien tadi dikatakan apa? Angka yang memiliki huruf. Jadi angka yang ada hurufnya, yaitu si 5 karena dia punya x dan minus 3. Minus 3 itu punya si y. Oke ya, karena itu inilah yang disebut koefisien. Lalu kita akan ketemu yang namanya konstanta. Konstanta itu apa tadi? Sederhananya istilahnya adalah angka yang tidak memiliki huruf. Angka yang tidak memiliki huruf itu adalah minus 9. Jadi tanda minus ini adalah milik si 9. Tanda minus juga adalah milik si 3. That's why dia akan disebut minus 9 dan minus 3. Oke ya. Nah, di dalam aljabar kita juga mengenal namanya suku banyak. Ini artinya ada berapa banyak suku dalam aljabar itu. Aljabar. Oke, dan ini biasanya dipisahkan tanda tambah atau kurang. Ya. Dan kita akan ngomongin tentang suku sejenis karena ini berkaitan dengan nanti operasi aljabar yaitu tambah dan kurang. Ya. Nah, apa itu suku banyak dan suku sejenis? Jadi sebenarnya sama aja. Kita kasih contoh, misalnya kita punya 3 AB. Sekali lagi, di dalam aljabar variabel itu hurufnya selalu adalah huruf kecil, jadi nggak boleh huruf besar, ya, huruf kapital. Saya tambah lagi 2BA. AB dulu deh, ya. Kurang 4 BC. Saya tambah 18. Maka sekarang kita mau belajar sekali lagi variabelnya. Ini adalah A, B, dan ada C. Huruf-huruf di dalamnya. Oke. Lalu kita akan ngomongin konstanta, koefisien. Koefisiennya adalah yaitu 3 minus 5. Kenapa 3? Karena 3 adalah angka yang punya si AB. Oke. Dan minus 5 karena minus 5 itu punya si BC. Lalu ada 2, positif 2, yaitu punya si AB lagi. Dan si minus 4, karena minus 4 itu minusnya si BC. Oh, kadang-kadang, jangan pernah lupa, kadang-kadang ada juga penulisan yang perlu dituliskan, misalnya seperti koefisien AB. Koefisien AB ya 3 dan 2. Koefisien BC adalah minus 5 dan minus 4. Kadang-kadang bisa dipisah seperti ini, kadang-kadang bisa dijatuhkan seperti yang di atas. Nah, konstanta, ingat sekali konstanta adalah
angka yang nggak punya huruf, yaitu si 18. Itu yang disebut konstanta. Oke ya. Nah, kalau kita bilang suku banyak, ini ada berapa suku? Tadi ingat, definisinya adalah ya ada berapa banyak suku dan ini bisa dipisahkan tanda plus dan minus. Jadi kalau misalnya disebut satu, ini ada satu suku. Lalu ada minus, oh ini suku kedua. Lalu ada plus, ini suku ketiga. Ada minus, suku keempat. Ada plus lagi, maka ini suku kelima. Makanya di dalam soal ini atau di dalam contoh ini suku banyaknya adalah 5 suku disebutkan. Lalu kita akan ngomongin suku sejenis. Suku sejenis itu apa sih? Suku sejenis itu adalah, ya saya hapus dulu sebenarnya. Hapus dulu biar ini lebih mudah. Karena ini ada kaitannya nanti dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, suku sejenis itu adalah suku yang punya variabel sama. Harus sama persis. Nah, di dalam contoh kita, di sini ada yang suku sejenis, yaitu 3AB dan 2AB. Sejenis, kenapa? Variabelnya sama, sama-sama AB. Dan ada lagi variabel yang lain yang sama, yaitu minus 5BC dan minus 4BC. Sama-sama BC. Oke? Jadi bukan karena dia sama-sama minus atau sama-sama plus, tapi di sini kebetulan sama-sama minus dan plus. But kenapa mereka disebut suku sejenis? Karena mereka punya variabel yang sama. Pendeknya seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan jadi gini. Suku sejenisnya 3AB dan, nah tulisnya harus pakai kata dan, AB. Suku sejenis yang lain lagi, kamu bisa pisahkan pakai koma, minus 5BC dan minus 4BC. Oke ya. Saya punya contoh lain yang harus diperhatikan juga. Misalnya, apakah suku-suku ini sejenis? Jadi ini lebih baik kalau dituliskan seperti ini ya. Misalnya, 2AB tambah 3BA kurang 4A kuadrat B tambah 9. Maka yang disebut suku sejenis di sini adalah AB, 2AB, dan 3BA. Loh, kenapa? Karena 3BA itu punya pengertian yang sama dengan 2AB. 2AB itu adalah 2 dikali A dikali B. 3 itu adalah 3 dikali B dikali A. Ingatlah sifat komutatif dari perkalian. Jadi sebenarnya 2AB ini akan sama juga dengan 3AB kan? Karena komutatif B kali A sama dengan A kali B. Jadi sebenarnya mereka satu suku. Tapi 2AB tidak satu suku dengan minus 4A kuadrat B. Kenapa? Kenapa mereka tidak satu suku? Jawabannya adalah karena pangkatnya si A di sini pangkat 2, sedangkan di sini pangkat 1. Ya, ini nggak ada tulisannya karena 1 itu nggak dituliskan, bisa dalam bentuk aljabar. Oke? Makanya ini mereka tidak satu suku, tidak satu suku, tidak sama. Tetapi ini adalah satu suku. Jadi kalau kita mau tuliskan di sini, yang disebut satu suku adalah 2AB dan 3BA. Hanya itu saja. Oke? 9 konstanta sendiri, nggak ada suku yang lain. Oke? Sekian penjelasan sederhana, pendahuluan tentang aljabar. Sampai ketemu di video lainnya.